Halo lagi Sobat iDuit, apa kabar? Ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh 2,3 pasca pandemi. Dampaknya akan dirasakan paling tidak 2 tahun ke depan. Makin banyak nih yang merasakan tekanan ekonomi keluarga, makin banyak yang akan terdesak untuk pinjam kanan kiri. Nah, supaya pinjaman tidak malah lebih mencekik ketimbang menolong, maka baiknya kita bijaksana dalam meminjam. Di video sebelumnya, kita sudah bahas perbedaan kredit online dan kredit tanpa agunan atau KTA dari bank-bank konvensional. Di video kali ini, kita akan bahas apa aja sih tipsnya dalam meminjam uang. Maka itu jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, supaya nggak kelewatan video lainnya yang menarik untuk mengelola duit kamu. Nah, pertanyaan utamanya, ngutang itu baik nggak sih? Nggak usah pikirin masalah moral dan agama. Kita bisa berdebat seharian tanpa mendapatkan hasil apapun. Tapi kita bisa melihat utang dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana utang dapat memberikan manfaat. Utang itu tidak hanya untuk orang yang sedang dalam kesusahan loh. Orang kaya juga sering utang. Ada nih sebuah cerita. Seorang warga Amerika yang sangat kaya datang ke bank. Ia menyerahkan kunci mobil yang ultra mahal kepada bank, lalu berkata dia butuh pinjaman beberapa ratus dolar aja. Mobil itu agunannya. Dengan senang hati, bank langsung terima. Dalam waktu beberapa hari, orang kaya itu bayar utangnya. Lah, kenapa dia harus ngutang? Ternyata, dia harus pergi ke luar negeri. Khawatir meninggalkan mobilnya di kota. Udah keamanan tempat parkirnya kurang terjamin, biayanya pun, biaya parkirnya mahal sekali. Jadi, lebih baik dia suruh bank menjaga mobilnya. Biaya bunga pinjamannya juga jauh lebih murah daripada biaya tempat parkirnya. Jadi, yuk kita lihat utang itu secara positif, tapi tetap bijaksana. Nah, kapan sih utang menjadi bermanfaat? Kalau direncanakan dengan baik, tidak melampaui kemampuan, dan disertai dengan kedisiplinan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, perencanaan. Seorang yang memulai bisnis mungkin membutuhkan modal yang lebih besar daripada dana yang dimilikinya sendiri. Kalau ia harus tunggu sampai dananya cukup, maka mungkin bisnis yang direncanakannya nggak jadi terlaksana. Atau dilaksanakan pada saat yang kurang tepat, udah nggak updated lagi bisnisnya. Maka utang bisa jadi solusi yang baik. Contoh lainnya, pembelian rumah. Tanpa KPR dan KPA, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah tempat tinggal. Jadi, kalau utang memang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang, maka KTA dari bank merupakan pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena jangka waktunya lebih panjang dan biasanya tingkat suku bunganya pun bisa lebih rendah untuk peminjaman jangka panjang. Kedua, tidak melampaui kemampuan kita sendiri untuk membayar. Banyak nih orang kelabakan melunasi pinjaman karena tidak menghitung secara hati-hati pendapatannya berapa, biaya bulanannya yang harus dikeluarkan berapa, biaya tahunan seperti pembayaran pajak kendaraan sering terlupakan, dan tidak memberikan space untuk biaya-biaya tak terduga. Nah, perhitungan yang hati-hati makin penting di dalam periode ini, 2 tahun ini, karena kita tak akan pernah tahu kapan sumber pendapatan kita menyusut. Seperti karena kita bilang tadi di depan adalah ekonomi Indonesia akan ketat selama 2 tahun. Kadang kita sendiri nggak bisa menghitung kemampuan kita dengan akurat karena kita kurang pengalaman. Nah, proses yang harus dilewati oleh KTA Bank sampai 3 hari, harus melewati survei dan sebagainya, itu sebenarnya bisa menjadi ukuran kita untuk menghitung kemampuan pembayaran kita. Makanya hati-hati, kredit online itu mengabaikan proses tersebut.
Yang ketiga, itu adalah disiplin. Utang itu membutuhkan disiplin. Disiplin yang pertama adalah untuk tidak berhutang kalau membeli sesuatu yang kita inginkan bukan kita butuhkan. Kalau smartphone kita belum rusak, belum berumur paling tidak 3 tahun, lebih baik jangan ngutang untuk beli yang baru. Memang semua orang punya pertimbangan masing-masing, dan hanya kita yang masing-masing tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak. Nah, disiplin yang kedua dalam berhutang adalah ketika membayar. Perhatikan jatuh tempo pembayaran. Sisihkan dana untuk membayar sebelum jatuh tempo, supaya tidak terkena denda keterlambatan yang cukup tinggi. Disiplin yang ngutang seringkali kurang. Kenapa? Makanya kita sering dengar nih perkataan, yang nagih utang ngemisnya kayak mau ngutang. Tapi gimana kalau memang sangat-sangat butuh dan mendesak? Ya bijaksanalah. Apakah dengan pinjaman ini kita bisa terlepas dari kesulitan? Apa ada cara lain? Masih bisa nggak menurunkan standar hidup kita? Semoga dengan video ini, utang bisa menjadi sebuah solusi, bukan membuat hidup dan masa depan kita lebih sengsara. Sampai ketemu di video-video berikutnya yang pasti akan sangat berguna untuk mengelola dompet Anda. Salam I Do It.